Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wala haula wala quwata illa iyyah. Wa huwa arsala ilan nasi abdah litagyirihim ila sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bersilaturahim pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahimi ini menjadi ibadah, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mencoba sedikit membahas tentang memperbaiki jiwa, tazkiyatun nafs. Di dalam Al-Quran, jiwa itu disebut nafsun, jamannya anfus. Salah satu ayat Allah dalam Al-Quran mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, Allah telah mewafatkan jiwa seseorang ketika kematiannya, dan juga Allah telah mewafatkan seseorang yang tidak mati di dalam tidurnya. Allah menahan jiwa seseorang ketika sampai dia kepada takdir, ketentuan kematiannya. Mungkin matinya sedang dalam tidur. Dan Allah melepaskan jiwa seseorang ketika dia belum ditakdirkan mati dalam tidur. Artinya kepada waktu yang akan ditentukan kemudian. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal ini ada tanda-tanda kuasa Allah yang kita bisa ambil hikmahnya bagi orang yang berpikir. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa seseorang mati itu disebut wafat. Mungkin bisa sedang dalam tidur. Oleh karena itu, Rasulullah kan membimbing kita kalau kita akan tidur dengan suatu doa, yaitu doanya itu Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu in amsaktan nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Begitulah doa Rasulullah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku berbaring, dan menyebut namamu aku bisa bangun tidur. Berarti belum ditakdirkan mati pada waktu tidur. Jika engkau menahan jiwaku, ya, maka sayangilah dia. Artinya mungkin ada seseorang ditakdirkan oleh Allah mati sedang tidur. Tetapi jika engkau melepaskan kembali, artinya jiwa kembali kepada tubuh, kata di dalam doa itu, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang solihin. Begitu dalam ayat tadi. Dalam ayat lain juga Allah menyampaikan ada istilah nafsu. Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq
wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Dan ingat betapa dahsyatnya orang yang zalim ketika menghadapi sakratul maut. Malaikat sampai membuka tangannya, kemudian dia dalam itu berkata, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kamu. Al-yauma tuzawna azabal huni, kamu sekarang akan menghadapi siksaan yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairul haq. Kalau kamu makan sesuatu atas nama Allah, tapi itu tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah. Begitu dalam Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah menjelaskan jiwa itu ada jiwa yang namanya nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainah. Yang pertama, dalam Al-Quran disampaikan bahwa wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'amartum bisu illa ma rohiba rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu mendorong seseorang untuk berbuat jahat, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi yang diberi rahmat oleh Allah, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, walaupun ada memang jiwa yang namanya nafsul ammarah, tetapi bisa dibimbing ke arah yang lebih baik. Ya, illa ma rahima rabbi, yang diberi rahmat oleh Allah, bisa dibimbing ke arah yang lebih baik. Kalau nafsu amarah kan semua bahwa potensi baik kita dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi agama bisa membimbing agar nafsu itu meningkat sedikit. Misalnya yang namanya itu nafsul lawamah gitu. Dalam Al-Quran sekarang begitu, la uqsimu bin nafsil lawamah, ya, wala la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawamah. Aku bersumpah dengan kiamat dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah. Jadi nafsul lawamah itu sudah ada, kalau mengerjakan sesuatu dipikir betul, bahkan ada penyesalan, ya. Ketika dia mengerjakan sesuatu yang tidak baik, dia menyesal. Bahkan di dalam tafsir, mengerjakan sesuatu yang baik pun dia menyesal. Penyesalannya apa? Kenapa tidak lebih banyak berbuat baik? Gitu. Itu yang selama. Ya. Jadi dalam Al-Quran digambarkan, walakin Allah hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa qarraha ilal kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi Allah sudah menjadikan dia mencintai keimanan dan menganggap indah iman itu di dalam kalbunya. Itulah lawamah itu. Dia juga sudah membenci kefakiran, kefasikan, kedurhakaan. Itulah kata Allah, umma ulaika humur rasyidun. Dia berada pada jalan yang lurus. Itulah nafsul lawamah. Tetapi di Al-Quran membimbing kita juga agar nafsu itu meningkat lebih dari itu. Nafsu yang sudah begitu tenang kalau berbuat baik, ya, yaitu yang namanya nafsul mutmainah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tertentram, kembalilah kepada Allah dalam keadaan puas dan diridhoinya. Masuklah kepada hambaku, ya, masuklah kepada surga itu. Ya, begitulah, ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah surgaku. Ya. Itulah yang memang kita harus berusaha untuk sampai kepada nafsul mutmainnah.
Memang di dalam Al-Quran juga ini tidak lepas dari usaha kita terus gitu, untuk membina jiwa itu, nafsu itu sampai kepada nafsul mutmainnah. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, Allah telah memberi ilham kepada kefasikan dan ketakwaan. Ya Allah memberi bimbingan, terutama tentu harapannya kita kepada takwa, ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang selalu berusaha membersihkan jiwanya, membersihkan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, dan suruh celakalah ya, orang yang mengotorinya. Begitulah. Alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan Ramadan. Tentu ini sangat besar kaitannya dengan tazkiyatun nafsi. Karena ibadah-ibadah semua juga, ibadah sholat, Ramadan dan lainnya itu dalam rangka bimbingan Allah dan Rasul agar kita selalu membersihkan jiwa. Kita sholat aja kan, kita harus bersih dari najis, bersih dari hadas, niat kita harus bersih, dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan salam gitu ya. Dan kalau begitu, kata Allah dalam Al-Quran, setelah sholat pun fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apabila kamu telah selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, ingat kepada Allah itu, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Apalagi saum kan. Saum dalam ayat Al-Baqarah 183 kita jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi agar bertakwa ya. Itulah saum ya, karena bagaimanapun umpamanya kalau kita lihat seorang ulama besar, Imam Ghazali ya, dia membagi tingkatan saum itu ada 3 gitu. Pertama adalah saum awam, kedua ada saum khusus, ketiga saum khususul khusus. Jadi saum awam itu seorang melaksanakan saum hanya sampai tidak makan, tidak minum, tidak jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu saum awam. Kemudian mestinya tingkatkan lagi. Kalau saum tingkatan kedua adalah saum khusus, yaitu di samping meninggal tidak makan, tidak minum, ya, tidak jima sampai terbenam matahari, juga anggota badannya mampu ditahan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Umpamanya tangannya dia tahan untuk mengambil barang-barang orang lain, itu kan tidak baik ya. Matanya juga dia manfaatkan hanya melihat yang bermanfaat. Telinganya dia hanya mendengarkan yang betul-betul maslahat. Kakinya hanya melangkah ke arah yang baik. Itulah yang kedua. Nah, kalau saum yang tingkatan 3 kita berusaha untuk itu, yaitu adalah saum khususul khusus. Jadi samping meninggalkan makan, minum, jima, dan sebagainya, anggota badan ditahan, juga hatinya dia bersih. Hatinya bersih dari dengki, dari hasud, dari sombong, dan lain-lain. Tentu la'allakum tattaqunnya kita akan begitu. Inilah salah satu, alhamdulillah, bulan Ramadan ini kita betul-betul
Allah dididik dan dibimbing oleh Allah dan Rasul akan mampu tazkiyatul nafs, membersihkan jiwa dengan melaksanakan saum Ramadan sebagaimana bimbingan Allah dan Rasul. Bahkan kan Rasul sampai mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan karena dia landasannya iman dan juga ikhlas mengharap ridho Allah, otomatis pahala akan diampuni dosa yang telah lalu. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan, yatruku ta'amahu wasyarabahu wasyahwatahu min ajli. Dia yang saum itu meninggalkan tidak makan, tidak minum, dan juga dia tidak jima min ajli, karena aku, karena Allahnya. Demikian juga kan kita dalam qiyam Ramadan ketika dididik juga nanti ya, bahwa mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan juga ridho Allah mengharapnya, pahala dari Allah akan diampuni dosanya. Begitulah kita alhamdulillah ya, walaupun mungkin dalam kehidupan kita tidak pernah salah satu nanti akhir Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah juga adalah tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan orang yang saum dan memberi makan orang-orang yang kekurangan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan saum Ramadan menurut bimbingan Allah dan Rasul, sehingga saum ini bisa menjadikan kita melaksanakan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, dan mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan menjadi kita mulia dan bahagia pada kehidupan di dunia yang fana ini, dan juga menjadikan kita mulia dan bahagia pada kehidupan yang abadi di akhirat nanti, ketika kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan selama di dunia di hadapan pengadilan yang maha adil, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.